semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Mbak Sonia yang ada. Ya. Oke. Baik, kita sebelum mulai acaranya, tentunya kita minta izin dulu kepada Allah supaya acara malam ini berjalan dengan lancar. Saya akan mengajak para peserta semuanya untuk membacakan Al-Fatihah, meminta izin dan bimbingan agar Allah meridhoi setiap langkah kita hari ini. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah dulu, membaca doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Widya Stuti, saya moderator pada malam hari ini akan mendampingi Mbak Fitri ya untuk menyampaikan materi yang luar biasa malam ini. Ini anak muda semua yang calon karya ini ya, yang mau masuk berkompetisi di BUMN. Karena sesuai penelitiannya itu luar biasa. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Fitri yang bersedia men-sharing ilmunya malam ini. Welcome di ruang webinar kami. Dan saya ucapkan kepada yang terhormat Pak Hari, Coach Hari, yang memberikan kesempatan pada saya, Coach Fatwa, dan serta guru-guru saya yang hadir hari ini, para peserta yang mungkin ini berasal dari Indonesia semua ya, ada yang dari luar negeri enggak? Yang dari Sumatera, mungkin saya sapa dulu, ada yang dari Sumatera, angkat tangannya. Oke. Ini mungkin kepada para peserta untuk menampakkan videonya ya, biar kita lebih akrab dulu sebelumnya. Oke. Assalamualaikum, Mas Haikal. Assalamualaikum, Mas Emir yang sudah ini ya munculkan. Antusias wajah-wajah bahagianya malam ini yang mau dapat sharing ilmu dari Mbak Fitri. Tips masuk BUMN. Wow, calon-calon para pekerja BUMN nih. Baik, Mbak Fitri sebelum kita mulai, karena memang kita sampai jam 8 ya, Mbak Fitri jam 8 ada agenda lagi, barangkali untuk ini dengan peserta yang baru masuk 63, nanti seiring sejalan akan mengikuti saja ya, Kosari ya. Oke. Mbak Fitri akan menyampaikan ke depan, beberapa menit ke depan, materi di mana kalau dari hasil riset itu ya Mbak Fitri ya, bahwasannya pencari apa ya 10 BUMN ini menjadi favorit banget bagi para kerja ya. para masyarakat Indonesia ya. Wow. Yeah. Karena menurut risetnya itu apalagi 10 BUMN yang paling banyak diminati itu ya salah satu yang paling tertinggi adalah Pertamina ya Mbak Fitri ya. Yang tertinggi itu Pertamina selalu nomor Masya Allah. Iya, karena memang dilihat dari kesejahteraannya mungkin Mbak Fitri ya. Mungkin malam ini Mbak Fitri akan memberikan tips-tips ya bagaimana nanti para pemuda-pemuda di depan ini, anak-anak muda hebat di depan ini bisa menembus BUMN sehingga menjadi pegawai yang profesional lah ya, gitu ya Mbak Fitri. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelumnya saya akan bacakan dulu apa namanya Mbak Fitri ya, daftar riwayat kurikulum Mbak Fitri sendiri. Mbak Fitri ini luar biasa nih kalau lihat dari keterangannya Indra, Masya Allah. Mbak Fitri ini lahir di Medan 21 Juli. Ini kayaknya masih muda banget. Lebih muda dari saya kayaknya. Ya, pokoknya ini disamarkan Juli, Mbak. Beliau menjabat sebagai analis kedua Manpower Planning and Recruitment PT Pertamina. Wow. Kasih aplaus dulu deh buat Mbak Fitri. Masya Allah. Edukasi background-nya S2 Magister Manajemen PPM School of Management DKI Jakarta ya. S1-nya Accounting Universitas of North Sumatera Medan. Wow.
Jadi memang kalau dari Edwaninya luar biasa banget ini, mumpuni ilmunya. Jadi nggak salah nih, bukan kaleng-kaleng pembicara kita pada malam ini. Jadi kita akan dapatkan dagingnya banget ilmunya ya Mbak Fitri ya. Mungkin karena waktunya yang tidak begitu banyak, saya persilakan nanti kepada Mbak Fitri untuk menyampaikan materi kurang lebih sekarang kalau kita mulai pukul 19.05, 30 menit ya Mbak Fitri, mungkin 30 menitnya akan kita bisa sharing tanya jawab sama peserta. Barangkali begitu ya. Silakan ke Mbak Fitri sendiri. Kami persilakan waktunya. Baik, terima kasih banyak. Di sini manggilnya coach ya. Iya. Terima kasih banyak Coach Widya, terus Mas Hari. Jadi Mas Hari ini teman saya satu letting ya. Kalau anak-anak mahasiswa bilangnya satu letting. Jadi sama-sama masuk Pertamina tahun 2007. Sebelumnya ini karena masih azan, mungkin saya juga ini dulu pembukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu nih buat Mas Hari dan juga tim Hafasa Academy yang sudah mempercayakan saya untuk bisa mengisi salah satu sesi di webinarnya Hafasa Academy. Jadi sebelumnya saya nggak tahu nih Hafasa Academy, tapi kemarin Mas Hari kontak saya, reach out saya, udah agak lama kita tidak pernah ini silaturahim komunikasi gitu. Kemudian Mas Hari memperkenalkan bahwa Mas Hari saat ini punya satu ruang untuk belajar gitu ya, dan alhamdulillah di masa new normal ini ya kita untuk bisa belajar dan sharing itu mudah sekali gitu ya, tidak perlu effort yang besar, tinggal buka laptop dari rumah juga bisa, dan alhamdulillah tidak ada kesulitan dalam hal waktu, cocok semuanya, alhamdulillah bisa rezeki untuk hadir di sini. Tidak ada tidak ada motivasi apa-apa gitu ya, hanya untuk saya pengen berbagi nih ke teman-teman, khususnya para job seeker yang mungkin saat ini sedang mencari-cari pekerjaan, dan kebetulan alhamdulillah dikasih Allah rezeki untuk saya di fungsi rekrutmen, sehingga saya mungkin tahu sedikit banyak seluk-beluk mengenai rekrutasi. Dan mudah-mudahan bisa jadi amal jariah buat saya berbagi ke teman-teman. Ini sama sekali tidak ada motivasi apapun gitu ya, bukan untuk cari popularity, bukan juga untuk ini semua gratis ya Pak Hari ya, teman-teman juga nggak dipungut biaya ya Pak Hari ya. Iya, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kemarin flyernya mungkin judulnya menembus karir di BUMN, tapi saya mohon izin malam ini saya agak ganti judulnya ya Mas Hari, nggak apa-apa ya. Jadi saya akan agak ganti judulnya, Start Your Career in New Normal. Jadi nanti saya akan ada 3 yang akan saya ulas. Yang pertama tentang recruitment and selection itu sendiri. Dan tentunya karena saya kerjanya di BUMN, yang terjadi di perusahaan saya. Nanti saya juga akan cerita mungkin kalau di perusahaan lain itu seperti apa gitu. Kemudian ada tips dan triks preparing CV. Dan yang terakhir, tips and tricks interview. Nah, nanti ini kulit-kulitnya aja, karena Mas Hari info tadi, bocorannya minggu depan katanya untuk tips and tricks interview ini ada sesi khusus katanya, sama coach yang lain. Nah, tadi Bu Coach Widya tadi sudah menjelaskan, jadi saya saat ini sebagai analis 2 di Manpower Planning and Recruitment di Pertamina Persero. Nah, itu adalah alamat email saya. Kemudian, saya langsung ke materi aja ya teman-teman. Jadi nanti selesai materi akan ada sesi diskusi ya, tanya jawab. Jadi materinya saya ini aja ya, saya padetin aja gitu ya. Oke, nah sebelumnya tadi karena ada kata-kata insight, jadi saya jelasin terlebih dahulu nih, apa sih recruitment and selection itu gitu, buat gambaran ke teman-teman semua. Nah, jadi rekrutmen itu adalah end-to-end proses ya, dari mulai melakukan sourcing atau mencari kandidat, kemudian men-screening atau memfilter ya, memilih-milih dari kandidat yang ada, baru melakukan selecting atau proses seleksi,
tes-tes segala macam itu di situ. Dan yang terakhir, sampai kandidat tersebut berhasil masuk di perusahaan, sampai on board, sampai duduk di jabatan, itu adalah tugas saya. Jadi mulai dari hulu sampai hilirnya seperti itu. Gitu. Jadi mulai dari bagaimana saya meng-create suatu branding untuk perusahaan saya, supaya teman-teman mau ngelamar, walaupun perusahaan saya belum buka lowongan, gitu ya, ibaratnya, sampai ketika saya mendapatkan kandidat yang yang sesuai gitu ya dengan role yang kita cari. Nah, ini adalah definisi yang saya ambil dari artikel sebagaimana teman-teman bisa lihat. Nah, program-program rekrutmen itu ada apa aja sih gitu ya? Sebenarnya ada 2 garis besar. Yang pertama itu untuk fresh graduates atau lulusan baru, dan yang kedua untuk experience hire atau profesional. Jadi orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja itu masuknya ke kategori ini. Nah, untuk yang fresh graduates, ini kalau di beberapa instansi gitu ya, pengelompokannya mungkin berbeda-beda. Tapi kalau di perusahaan saya itu ada 4 kelompok ini. Jadi yang pertama untuk pekerja tetap dari fresh intake sarjana, itu kategorinya dari D4, S1, dan S2. Kemudian pekerja tetap dari diploma 3, dan yang terakhir adalah pekerja tetap dari jalur SMA atau SMK. Nah, satu lagi itu adalah juga diperuntukkan untuk fresh graduates, tapi belum menjadi permanent employee. Jadi sifatnya masih belajar gitu ya, bagaimana memulai mengetahui dunia kerja, itu ada di program internship gitu. Nah, di beberapa perusahaan internship ini ada namanya apprentice, ada namanya banyak ya beberapa. Jadi internship ini intinya untuk yang sudah lulus. Jadi bukan magang, beda ya. Kalau magang kan teman-teman belum lulus ya dalam rangka salah satu kewajiban mata kuliah gitu ya. Sementara internship ini untuk yang sudah lulus tapi diberi kesempatan untuk belajar dan terjun langsung gitu di dunia bisnis. Nah, kalau untuk yang experience hire, ini untuk permanent employee kalau di perusahaan saya itu yang minimum pengalamannya 5 tahun ke atas. Dan satu lagi untuk kontrak employee atau pekerja waktu tertentu, itu untuk ditempatkan di proyek-proyek yang ada di perusahaan. Nah, tadi teman-teman sempat dengar tuh satu keyword yang saya sebutkan yaitu sourcing. Nah, jadi sourcing itu salah satu part dalam proses rekrutmen. Nah, sourcing ini adalah bagaimana kami para rekruter itu melakukan research, mencari, kemudian membangun networking gitu ya dengan kandidat-kandidat yang potensial, supaya kandidat ini mau apply ke perusahaan kami. Gitu. Itu salah satu yang dilakukan saat sourcing. Selain itu, sourcing ini juga cara-cara gitu ya, atau strategi-strategi yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan kandidatnya. Gitu. Nah, kalau di Pertamina sendiri di perusahaan saya itu ada 7 jalur atau 7 sumber dalam kami melakukan pencarian talent. Nah, yang pertama, paling utama dan paling common gitu ya adalah melalui open recruitment. Nah, open recruitment ini pasti kita lakukan melalui website resmi perusahaan, web karir resmi perusahaan gitu ya. Itu https://recruitment.pertamina.com. Nah, open recruitment biasanya gitu ya, ketika memang kita ada kebutuhan masif gitu ya, banyak, itu pasti kita lakukan. Dan biasanya memang untuk kandidat-kandidat fresh graduates. Nah, kemudian yang kedua itu melalui job fair. Kalau job fair ini kita memang khusus menyasar satu kampus, itu college shopping. Job fair ini kayak kita itu hadir ya dalam job fair yang ada. Jadi mungkin di kampus ada ya sering melakukan job fair atau kemudian
kemarin itu saya pernah di masa pandemi ini ada virtual career job fair, jadi job fair secara virtual. Nah itu kita juga berpartisipasi di situ, gitu ya. Tapi kalau di job fair, kalau kami sih lebih ke pengenalan tentang Pertamina dan sosialisasi tentang bagaimana menghindari penipuan. Gitu. Jadi kita tidak melakukan directly terima pelamar ya. Jadi sifatnya hanya memberitahukan employer branding dan mengedukasi terkait penipuan. Nah, yang ketiga itu college shopping. Nah, tadi saya sebutkan. Jadi college shopping itu kita menyasar ke satu kampus tertentu, gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan dari kampus itu aja. Nah, ini contohnya. Kita pernah lakukan untuk proyek kita di kilang Pertamina Balikpapan. Jadi karena proyeknya dibangun di sana dan talentnya juga kita ingin dari putra daerah di sana, maka kalau kita lakukan open recruitment tentunya tidak begitu efektif karena pelamarnya pasti dari mana-mana ya. Jadi kita lakukan college shopping. Jadi kita belanja nih, kita datang ke Politeknik Samarinda. Kemudian nanti Politeknik Samarinda akan ngumumin ke karyawan, ke mahasiswanya. Nah, kemudian dia akan serahkan list data mahasiswa yang direkomendasikan ke Pertamina. Nah, yang keempat itu bonding system. Nah, bonding system itu kami mengikat gitu ya, supaya teman-teman itu bonding sama Pertamina, walaupun Pertamina belum merekrut. Nah, ini contohnya bonding system kami pernah dengan Taruna Nusantara. Jadi waktu itu kan lulusan Taruna Nusantara ini ya, maksudnya dari sisi mungkin soft skill-nya gitu ya, kepribadiannya, itu personality-nya mungkin sudah tertempa di sekolahnya gitu kan, itu yang kita sama-sama tahu. Jadi kami datang ke sana, kemudian bagi lulusan SMA Taruna Nusantara, kami akan sekolahkan gitu ya, akan migas di sekolah yang untuk khusus migas. Kemudian namun setelah selesai sekolah mereka harus kerja untuk Pertamina. Sekolahnya kita bayarin, dia tugasnya cuma sekolah doang, tapi setelah sekolah baru dia masuk ke Pertamina gitu. Nah, yang kelima itu referral. Jadi kita juga untuk khususnya jabatan-jabatan yang memang sulit dicari di pasar gitu ya, misalnya spesialis, kemudian yang bidang skill-nya sangat, talent-nya sangat sulit dicari atau di level-level yang tinggi, itu kita juga mencari melalui referral. Jadi jika atasan kita ataupun ada profesional, jadi seperti mau meng-hijack lah gitu ya. Misalnya kita butuh orang senior legal gitu, senior legal dan yang berpengalaman di oil and gas. Dia pengalaman oil and gas dan dia kekuatannya di sini gitu. Dan dia mantan lawyer misalnya. Itu sulit banget kita cari di pasar. Nah, kita juga bisa dapetin dari referral. Direktur kita mungkin kenal gitu ya sama orang Chevron misalnya. Kemudian kita coba approach untuk bisa melamar dan mengikuti seleksi di Pertamina. Nah, yang keenam itu professional data provider. Itu kita melakukan pencarian talent juga dari headhunter. Itu pihak ketiga. Jadi kayak kalau di Indonesia tuh ada banyak ya, satunya Convery. Jadi ini untuk posisi-posisi yang top leader lah gitu, yang memang talentnya sulit banget dicari, dan kita juga menggunakan LinkedIn. Jadi LinkedIn sebagai source dalam mencari profil profesional-profesional yang untuk experience hire tadi yang saya sebutkan. Dan yang ketujuh, collaboration program. Nah ini buat teman-teman fresh graduates ya. Jadi tahun lalu kita juga bergabung dalam program perekrutan bersama BUMN. Jadi semua BUMN itu bersinergi, program rekrutasinya dibuka oleh FHCI sebagai wadah dari Kementerian BUMN gitu. Kemudian applicants
melamar bisa memilih mau BUMN mana nih, Pertamina, apa BNI atau mana gitu ya. Nah, kami hanya menerima nanti. Jadi yang menyeleksi adalah tim dari BUMN, kemudian kami terima kandidatnya dari mereka. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman bisa melihat, oh Pertamina itu nyarinya dari sini ya, gitu. Nah, untuk selection process itu apa aja sih sebenarnya ketika rekrutmen tuh tahapan seleksinya apa aja gitu. Nah, ini sebenarnya yang ada di perusahaan saya, tapi mungkin rata-rata di beberapa perusahaan pun tahapannya ini ya, gitu. Nah, yang pertama mulai dari registrasi dulu nih. Nah, setiap perusahaan yang saya tahu, perusahaan besar pasti punya web karir sendiri. Apalagi BUMN, gitu ya, pasti punya web karir sendiri. Mandiri punya, BNI punya, Telkom punya, semuanya punya web karir sendiri. Nah, untuk bisa apply, yang pertama teman-teman harus registrasi dulu di web karirnya, harus punya akun dulu, gitu. Sama ya, kita mau mau belanja nih misalnya di online shop gitu kan, atau mau ke Traveloka atau apa, kita kan harus registrasi dulu ya, daftarin data kita. Nah, jadi teman-teman dari sekarang mungkin bisa research gitu ya, kunjungi web karir dari perusahaan-perusahaan yang diincar, kemudian buat akun, registrasi datanya di web tersebut. Kenapa registrasi walaupun belum buka? Sebenarnya itu untuk memudahkan teman-teman. Jadi ketika perusahaan tersebut buka, teman-teman udah tinggal apply aja vakansinya. Jadi nggak repot rebutan sama kandidat lain, isi data gitu ya, karena biasanya di proses registrasi itu banyak data yang harus diisi gitu kan, dengan jadwal yang mungkin mepet. Nah, dengan teman-teman sudah registrasi duluan, itu membuat preparation teman-teman menjadi lebih baik. Nah, kalau di website karir kami, registrasinya itu ada diperhatikan hal yang mandatori. Jadi kalau mandatori itu wajib ada. Dan ada juga dokumen yang mandatori harus diupload, ya, KTP, ijazah, transkrip, itu wajib harus diupload. Nah, makanya ketika registrasi, karena yang diisi banyak, gitu kan, nah, lagi ada waktu luang, waktu lowong, lakukanlah dari sekarang. Nah, yang kemudian yang kedua itu apply vacancy. Nah, apply vacancy ini ketika perusahaan ada kebutuhan dan dia memposting kebutuhan job tersebut di web karirnya, nah itulah saatnya teman-teman melakukan apply vakansinya, gitu. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada lagi kali ya pengumuman apply vakansi dari koran gitu, nggak ada lagi kali ya teman-teman. Kalau zaman saya dulu itu saya harus beli koran setiap hari, terus ngeliat ya di halaman lowongan kerja gitu kan, mana nih perusahaan yang lagi posting. Jadi benar-benar pelamar itu extra effort gitu. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya mudah banget. Yang penting teman-teman follow aja sosial media resmi dari perusahaan-perusahaan yang teman-teman incar. Karena biasanya perusahaan itu pasti melakukan campaign tentang pembukaan lowongannya itu di sosial media resmi perusahaannya gitu. Jadi dari sekarang di follow, tapi yang resmi ya, harus yang asli dari perusahaan, supaya teman-teman nggak ketipu nih. Jadi di research, dicari semua sosial media resmi perusahaan, baik dari Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, itu di follow semuanya, supaya teman-teman dan di turn on gitu, ini diaktifin ya tombol loncengnya, jadi ketika dia ada posting, teman-teman udah tahu gitu. Nah, kemudian setelah tahap 1 dan tahap 2, ini udah masuk ke tahap perusahaan nih. Tahap 1 dan 2 ini porsinya teman-teman. Kemudian di tahap 3, seleksi admin atau screening bahasa lainnya, itu udah di porsinya perusahaan. Nah, pada tahapan ini perusahaan akan memfilter gitu ya kandidat-kandidat yang sesuai dengan requirement yang dicari oleh perusahaan. Kalau perusahaan-perusahaan lain, mungkin dia akan melihat dari CV, kurikulum vitae yang teman-teman lampirin. Jadi apakah sesuai dengan requirement yang dicari. Tapi kalau untuk Pertamina, kami sudah melakukan ini dengan sistem. Jadi udah
otomasi melalui sistem. Gimana sih caranya, kok bisa gitu? Nah, karena untuk kami sudah tidak menggunakan CV pribadi masing-masing lagi gitu. Jadi semua informasi itu kami ambil dari informasi saat teman-teman melakukan registrasi. Nah, makanya saat melakukan registrasi jangan sembarangan gitu. Isi data seperti teman-teman benar-benar buat CV untuk melamar gitu. Jadi ketika mengisikan data universitas, isikanlah data yang sesungguhnya. Ketika mengisikan pengalaman, riwayat pengalaman kerja atau pengalaman organisasi, isikanlah dengan komplit. Gitu. Organisasi apa, perannya sebagai apa, kemudian resultnya apa gitu ketika di organisasi tersebut berhasil apa. Nah, begitu juga dengan riwayat pengalaman pekerjaan. Nah, itu hal yang sangat penting banget. Kenapa ketika teman-teman salah, maka nggak akan ke-capture oleh sistem. Gitu. Makanya di tahap 1 tadi yang saya sampaikan, itu lakukanlah jauh-jauh hari, jangan di mepet-mepet gitu ya. Nah, kemudian di tahap yang keempat itu masuk ke tes, psikotes. Kalau di Pertamina sudah online semuanya, jadi asesmennya sudah online, dan setahu saya juga sekarang semuanya sudah mengarah ke situ gitu, karena dipaksa nih sama pandemi, bahkan asesmen pun gitu yang tadinya multi tools dan harus ketemu gitu, sekarang sudah bisa dilakukan online. Nah, di perusahaan saya setelah psikotes itu ada lagi namanya wawancara psikolog gitu. Nah, ini kami lakukan untuk memvalidasi poin 4, untuk memvalidasi hasil tes, karena tentunya psikotes secara online mandiri gitu kan teman-teman nggak ada yang ngawasin. Jadi kita benar-benar nggak tahu tuh teman-teman benar-benar teman-teman yang ngerjain atau orang lain gitu. Nah, validasinya itu dilakukan di tahap 5 gitu. Nanti psikolognya yang akan nanti akan ada validasi tes dan nanti akan ada mencocokkan ya tools bahwa dua tahapan inilah yang akan menjadi kesimpulan nantinya. Apakah hasil asesmennya disarankan untuk lanjut atau tidak. Nah, tahap 6 itu wawancara dengan HR, dengan user, dengan top manajemen. Kalau sekarang juga saya rasa hampir semuanya pasti sudah pakai virtual seperti ini, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, tahapan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Nah, biasanya perusahaan lain mungkin sampai sini aja tahapannya. Tapi kalau Pertamina ada tahapan yang ke-8, yaitu yudisium. Karena somehow, gitu ya, karena applicants-nya banyak, yang lulus sampai tahapan 7 itu lebih dari jumlah yang dibutuhkan. Misalnya yang dibutuhkan 100, yang lulus sampai tahapan 7 ada 200. Sehingga di tahap 8 ini, di situ nanti akan ada panel yang akan menentukan siapa dari 200 ini yang terpilih 100 yang akhirnya akan ditawarkan untuk onboarding masuk di Pertamina. Nah, untuk di perusahaan saya, tahap 1 sampai tahap 6 itu sudah dilakukan secara online. Jadi 67% proses kita itu udah digital. Gitu. Nah, untuk poin 7 itu masih manual ya, karena untuk pemeriksaan medical sendiri itu masih belum arah toolsnya masih harus pemeriksaan fisik, darah, segala macam kan. Nah, kemudian setelah tahapan 8 yudisium, tahapan 9 itu ada offering dan onboarding. Nah, offering ini biasanya untuk kandidat-kandidat professional hire. Gitu. Jadi nanti kita akan mengoffer posisi, gaji, menegosiasikan segala macam di tahapan itu. Dan akhirnya on board untuk fresh graduates itu ada namanya masa pre-employment training atau OJT, dan untuk experience hire ada masa probation itu selama 3 bulan. Panjang ya tahapan proses seleksi, tapi it's all worth it teman-teman gitu. Yang penting dipersiapkan gitu ya, dipersiapkan semua. Oke, sekarang lanjut ke tips dan trik kurikulum VP. Ini saya langsung aja. Oke, ini sebenarnya saya berikan ketika, mohon maaf saya minum dulu ya Mas Hari ya. Lumayan haus jadinya.
Oke, untuk yang CV, ini sebenarnya tips dan trik kalau teman-teman buat CV sendiri. Kalau di perusahaan saya, tidak perlu sebenarnya, karena di website kita, teman-teman tinggal isikan field yang ada. Semua field CV itu udah ada di website tersebut. Nah, untuk CV itu biasanya ya, informasi yang ada di CV itu ada yang pertama, personal information. Kemudian yang kedua, objective, interest, personality. Apa sih apa motivasinya gitu ya, motivasinya, kesenangannya, tujuan hidupnya. Kemudian tipe personality-nya seperti apa. Kemudian ada isi tentang skills. Teman-teman punya skills apa yang teman-teman kuasai? Bahasa apa, language apa yang dikuasai? Nah, yang paling penting juga, educational background-nya apa? Pendidikan terakhirnya apa? Gitu. Nah, educational background ini sebaiknya yang paling akhir dulu, yang paling atas. Jadi misalnya teman-teman lulusan S3 doktor, maka doktornya yang paling atas. S3 dulu, baru S2, baru S1. Gitu, kalau mau diisi semuanya. Kemudian work experiences. Nah, work experiences juga seperti itu. Baiknya dari pengalaman yang terakhir dulu. Gitu. Karena kan kalau kita baca nih, pasti kita akan baca hal yang awal dulu. Nah, itu sebenarnya trik supaya nanti rekruternya juga nggak miss informasi yang penting. Gitu. Nah, work experiences diisikan pengalaman pekerjaannya. Yang paling penting sebenarnya bukan cuma jabatannya apa sih, tetapi perannya apa di dalam jabatan itu, gitu. Kemudian perannya apa dan apa sih pencapaian-pencapaian yang pernah didapetin saat menjadi profesi tersebut atau jabatan tersebut, gitu. Nah, yang terakhir achievement dan kursus-kursus atau seminar-seminar yang pernah dihadiri. Nah, karena aplikan itu banyak banget gitu ya, pasti rekruter juga nggak punya waktu banyak untuk ngebacain CV secara detail gitu. Nah, gimana sih supaya CV teman-teman itu stand out, jadi terlihat dan lebih baik dibanding CV kandidat yang lain gitu. Nah, ini ada 5 tips sih. Yang pertama, sebaiknya customize CV to the job gitu. Nah, mungkin kayak misalnya saya nih, saya buat CV. Sebenarnya saya punya CV utama saya yang isinya tentang 1, 2, 3, 6 poin tadi. Gitu. Nah, tapi ketika saya mau apply, saya cerita dulu nih. Jadi saya di Pertamina tahun 2007. Nah, dari 2007 sampai sekarang saya exposure-nya di bidang HR. HR mulai dari nanganin masalah admin, kemudian talent management, pernah juga di training and delivery gitu. Itu list dari exposure saya di HR. Tapi sebelum di Pertamina, saya pernah di bank, gitu. Saya pernah jadi banker. Nah, ketika misalnya saya mau apply, ada nih pembukaan lowongan di suatu bank. Jadi saya mau apply justru pekerjaan di bank yang terkait dengan pekerjaan saya yang pertama dulu. Nah, CV saya akan buat CV yang khusus untuk jabatan tersebut. Jadi saya tidak akan menggunakan CV umum saya tersebut. Jadi saya akan meng-customize CV tersebut dan saya akan lebih dalam menceritakan tentang apa-apa role saya ketika saya di bank. Gitu. Jadi customize CV to the job. Nah, kemudian create an attractive, simple, and clean design. Nah, CV itu sebenarnya nggak perlu desainnya terlalu banyak bunga-bunga segala macam. Simple aja. Mungkin bisa dilihat di sebelah kiri ya, simple, warnanya tidak terlalu mencolok, tapi yang penting semua informasi ada. Nah, kemudian resumenya di break into subsection. Jadi jangan kayak penjelasan panjang gitu ya, kayak kalimat cerita gitu ya. Jadi di break ke dalam poin-poin, bullets gitu. Nah, kemudian prioritize key information. Seperti tadi yang saya sampaikan, key information-nya diprioritasi. Jadi ketika ngomongin educational background, jangan
SMA-nya dulu yang di atas, tapi S1-nya yang di atas. S1 apa? S1 ini IPK sekian, SMA-nya di bawah. Gitu. Jadi key information-nya tidak ketinggalan. Jadi kebaca lah sama si rekruternya. Gitu. Nah, kemudian yang kelima ini paling penting, build your personal branding. Jadi beri sentuhan authenticity di CV teman-teman yang membedakan teman-teman dengan orang lain. Jadi kayak saya misalnya, saya adalah pekerja yang mempunyai pengalaman di bidang HR, industrinya oil and gas dan banking. Selain itu, saya adalah pecinta masak-memasak, gitu ya, dan saya penyuka masakan Aceh, sehingga saya saat ini punya usaha di bidang masakan Aceh. Saya suka olahraga ini, dan karena saya suka olahraga itu, saya pernah menjadi juara 1 aerobik di tingkat BUMN. Nah, saya juga suka jualan dan mempengaruhi orang lain. That's why saya pernah jadi agen asuransi di tahun sekian sampai sekian, dan dengan saat itu saya menjadi top sekian produser. Jadi ceritakan personal branding teman-teman seautentik mungkin, yang memang beda gitu. Kan nggak satu sama orang lain, satu orang sama orang lain pasti punya kekhasan masing-masing gitu. Nah, itulah diceritakan dalam satu section. Nah, kira-kira itu tentang CV. Coach Widya, mohon diingatkan ketika saya sudah waktunya cukup ya, Coach ya. Oke, masih Coach. Mbak Fitri silakan, masih ada. Saya. Oke, Coach. Oke, saya lanjutkan. Ini common mistakes ketika membuat CV. Nah, ini sebenarnya opposite dari yang tadi. Yang pertama, kekurangan atau miss important personal information. Jangan sampai miss gitu ya. Important information-nya itu jangan sampai miss. Kemudian yang kedua, focusing on duties rather than achievement. Lebih fokus ke tugasnya daripada pencapaian-pencapaiannya. Gitu. Kayak tadi yang saya bilang, saya sebagai customer service Bank Mandiri tahun sekian sampai sekian. Udah, titik gitu. Tapi lanjutkan. Saat itu saya terpilih sebagai the best customer service in Regional 1 Medan dengan pencapaian target selling bla 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 bla. Nah, hal yang achievement itu adalah hal yang penting gitu dari satu cerita tentang pengalaman pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga, not including enough detail in current role. Jadi, current role itu sebenarnya yang paling penting. Tadi saya jelasin juga bahwa ketika menuliskan riwayat pekerjaan, riwayat yang sekarang itu yang paling atas gitu. Nah, ketika ngomongin riwayat yang sekarang, tulislah sedetail mungkin. Jika bisa, tulislah sedetail mungkin. Tapi yang penting important information-nya yang harus di-highlight. Gitu. Jadi, tugasnya apa, achievement-nya apa. Itu yang penting di-highlight. Nah, kemudian yang keempat, jangan terlalu panjang halamannya. Make it simple aja. Yang kelima, jangan pernah menyajikan informasi yang tidak benar gitu ya, yang dikasih tahu itu hal yang bohong, hoax gitu ya, jangan sampai. Dan yang keenam, minor mistakes somehow bisa memberikan impact yang besar. Jadi kayak salah spelling, bahasa Inggrisnya ejaannya salah, nama emailnya lucu gitu ya, Vivi cantik sekali gitu ya. Jadi jangan untuk apply jobs, kalau bisa pakailah nama resmi. Jadi nama resmi pada emailnya. Nah, kadang-kadang sebenarnya bukan hal yang penting, tapi kadang-kadang kalau rekruternya lagi iseng jadi ada impact-nya gitu. Oh, ini orang alay ya gitu. Atau ini orang ternyata nggak teliti ya gitu. Ininya spellingnya salah. Gitu. Nah, apalagi generasi sekarang lebih suka buat email yang lucu-lucu, Mbak Fitri ya. Emang. Iya Bu, jadi huruf jadi angka, terus betul. ada simbol-simbol gitu kan. Betul. Iya boleh, tapi untuk email ngelamar pekerjaan baiknya email yang nama resmi aja. Oke, nah ini tentang CV. Mbak Fitri 6 menit lagi ya, 6 menit lagi Mbak Fitri ya.
Oke Bu, nah untuk interview sendiri saya nggak terlalu dalam Bu, karena nanti Coach Hari bilang ada sesi khusus untuk interview katanya. Jadi ini aja sih Jaya. Jadi kalau saya gimana teman-teman bisa berhasil dalam interview pekerjaan, yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama harus di-prepare. Jadi research tentang perusahaannya. Tunjukkan minat dan motivasi yang besar memang untuk masuk ke perusahaan tersebut. Jadi ketika ngobrol-ngobrol tentang apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini, yang dijawab bukan cuma jawaban kulit-kulitnya doang, tapi teman-teman benar-benar tahu apa sih yang dihadapin oleh perusahaan itu sekarang, isu apa yang sedang gencar di perusahaan itu, dan kira-kira kalau saya masuk, saya bisa bring to the table apa yang bisa saya bawa gitu. Nah itu pasti akan mengcapture atensi dari interviewer. Nah prepare, practice, research tentang company. Yang terakhir be on time. Jadi somehow saat job interview itu di mata interviewer itu tuh momen penting dalam hidup Anda. Ketika momen penting dalam hidup Anda dan Anda tidak bisa datang on time, gitu. Interviewer bisa berpikir bahwa ini momen penting dalam hidupnya aja dia nggak care. Apalagi nanti soal pekerjaannya gitu. Bisa telat-telat ngasih tugas gitu. Nah itu hal-hal sepele yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Nah ketika ini ada tips most common question, nanti mungkin saya bisa share ke timnya Hafasa ya. Ini bisa dicari dan ini pertanyaan yang umumnya ditanyakan oleh interviewer gitu. Bisa dilihat di sebelah kiri. Nah yang penting adalah di sebelah kanan. Ketika menjawab pertanyaan interviewer, gunakanlah teknik STAR. Jadi STAR itu situation, task, action, and result. Ketika ditanya, jelaskan jawabannya, tidak hanya satu kalimat tentang situasi atau tesnya saja, tetapi jelaskan action-nya apa dan result-nya apa. Jadi misalnya ketika ditanya, apakah teman-teman pernah gitu ya mengalami masa paling sulit gitu, misalnya dalam karir, atau gini misalnya, saat di jabatan ini apa sih tantangan paling besar yang pernah teman-teman yang pernah Anda hadapi? Oh saat itu saya pernah menghadapi ketika saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu adalah situasinya. Pekerjaan apa? Pekerjaan misalnya merangkum gitu ya, misalnya merangkum materi kuliah misalnya. Oh, situasinya tidak bisa mengerjakan, pekerjaannya adalah tugas kuliah. Nah, ketika sudah menghadapi situasi itu gitu kan, teman-teman melakukan apa? Nah, jelasin action-nya. Tantangan saya waktu itu, saya tidak bisa menyelesaikan ini karena ini. Tapi saya melakukan action bahwa yang pertama, saya minta maaf dulu nih sama dosen saya, bahwa saya telat. Kemudian yang kedua, saya menjanjikan bahwa saya akan menyelesaikan tugas tersebut besok. Kemudian yang ketiga, karena saya menyebutkan deadline-nya besok, maka dalam hari itu yang pertama saya research, saya googling, saya beli buku, saya minta tolong adik saya untuk siapin saya minum, makan di kamar sehingga saya nggak keluar kamar ngerjain tugas terus. Nah itu adalah action-action yang teman lakukan, dan at the end result-nya apa? Oh saya bisa mendeliver tugas penting itu sesuai dengan janji yang sudah saya sampaikan. Nah contohnya kayak gitu. Jadi jangan hanya jelasin situasinya, tugasnya apa, tapi action-action yang dilakukan dan result-nya apa. Okay? Nah ini common mistakes ketika melakukan interview, tadi nggak prepare, telat, tidak jujur atau bohong nih CV-nya. Kemudian jangan pernah dressing badly, berpakaian yang tidak sesuai dengan konteks saat itu sedang interview kerja, jadi berpakaianlah sebagaimana pakaian sedang melakukan interview. Dan yang terakhir, jangan pernah mengkritisi perusahaan sebelumnya. Nah ini kan banyak nih mungkin teman-teman yang sudah pernah bekerja, somehow kan ditanya, oh terakhir
bekerja di mana? Bekerja di Pertamina, gitu misalnya. Oh, kenapa resign? Ya tuh, bos saya waktu itu begini. Nah, jadi jangan pernah mengkritisi past employers karena kadang gitu ya, kayak kita saat interview, kita seperti mendengar dan seperti gitu, tapi kita dalam hati bisa menilai gitu. Oh, ternyata anak ini apa ya punya pandangan yang negatif ya, gitu. Atau nanti kalau dia kerja di perusahaan saya, terus dia mengalami hal yang sama, dia bisa ceritain perusahaan saya nih. Ketika dia resign, dia mau ke perusahaan lain, pasti dia ceritain di perusahaan saya. Nah, interviewer nanti akan melihatnya ke situ. Ya, mungkin itu aja, Coach Widya. Terima kasih banyak. Masya Allah. Ini luar biasa banget. Kita kasih aplaus dulu deh buat Mbak Fitrinya. Masya Allah. Keren banget ya, daging semua yang disampaikan malam ini. Bahkan kita selama ini, saya juga baru tahu nih, ini ternyata kesalahan kita selama ini. Ternyata di kurikulum Fitri itu juga punya rules sendiri ya, Coach Fitri, ya, yang mempengaruhi kita untuk bisa masuk. Nah, mungkin untuk 15 menit ke depan, karena memang Mbak Fitri hanya bisa sampai pukul 20, nanti seterusnya akan dilanjutkan oleh Coach Hari. Ada yang mau ditanyakan dari para peserta kepada Mbak Fitrinya sendiri? Silakan di-resign atau ya. Oke, Mbak Cindy, silakan Mbak Cindy. Ya, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Cindy. Nah, untuk proses seleksi tadi, seleksi berkas, nah biasanya kan untuk perusahaan besar, apalagi BUMN seperti Pertamina itu kan pasti banyak yang masukkan CV-nya begitu, Mbak. Saya pernah dengar bahwasannya perusahaan-perusahaan besar ini menggunakan aplikasi tertentu untuk men-screening CV-CV itu begitu. Jadi, nah yang ingin saya tanyakan, apakah ada format tertentu yang tidak bisa dibaca oleh si alat ini begitu ya, sehingga itu tidak lolos begitu, tidak lolos CV-nya, padahal kalau dari segi persyaratan semuanya lengkap begitu, lulusannya apa dan segala macam gitu. Apakah karena mungkin terlalu banyak kata-katanya atau kata-kata sesuatu yang tidak terscreening atau bagaimana begitu. Jadi lebih ke situ, ke seleksi CV-nya, berkasnya, karena percuma saja kalau kita sudah kirim pun CV kita, tapi kalau itu tidak masuk ya sama aja nggak bisa dipanggil gitu kan, nggak bisa ikut psikotes, interview dan segala macam. Mungkin lebih ke situ aja sih Mbak Fitrinya. Terima kasih. Oke, dijawab aja Mbak Fitri ya, biar nanti nggak terlewat. Nanti silakan yang mau mengajukan pertanyaan tulis di chat aja atau resign biar saya bisa langsung melihat. Oke, silakan Mbak Fitri untuk menanggapi. Ya, terima kasih Mbak Cindy tadi ya dari Medan. Horas Mbak, saya juga orang Medan. Terakhir ke Medan, Horas. Saya ke Medan, saya udah lama sih Mbak nggak mudik dari Lebaran tahun kemarin. Lebaran tahun ini saya nggak mudik karena pandemi ya. Dan kemarin mudiknya karena hal yang malah menyedihkan. Waktu itu ayah saya meninggal. Itu saya terpaksa terbang ke Medan. Dan sekarang saya udah kangen lagi sama Medan nih. Jadi gini Mbak, balik lagi ya, ini kan yang men-screening bukan mata orang gitu ya, bukan eyes-nya recruiter, tetapi sistem. Nah, makanya saya bilang tadi, saya bolak-balik menekankan gitu ya, emphasize-nya di ketika registrasi, teman-teman jauh-jauh hari deh lakuin bahkan sebelum lowongan itu dibuka gitu, karena ketika ya mungkin ada satu huruf yang typo gitu atau ada satu simbol yang terketik gitu ya di saat registrasi, ya sangat mungkin gitu loh ketika screening hal itu tidak tercapture gitu. Jadi yang namanya sistem kita nggak bisa meyakinkan 100%, ibaratnya pasti ada lah gitu. Nah, manusia pun ada errornya kan ya, apalagi sistem gitu kan. Nah, makanya preparation itu perlu. Somehow ketika di perusahaan saya memang ketika open vacancy itu pelamarnya itu benar-benar
Jadi di tahun 2019 itu 2000 pelamarnya itu sampai 145.000. 2019 kemarin, tahun lalu. Jadi bayangin aja kayak satu saat, satu momen yang mengakses itu banyak banget. Dan bayangin bahwa website karir itu dia nggak sesimpel Shopee, nggak sesimpel Tokopedia tempat kita belanja. Dia website yang menyimpan banyak data. Gitu. Dia menyimpan banyak informasi, baik berupa data tulisan, dia juga men-store dokumen-dokumen. Jadi kan aplikan mengupload KTP, transkrip, ijazah itu yang mandatori. Tapi banyak juga yang upload juga sertifikat, kemudian CV lagi, CV pribadi gitu kan, video kan ada juga tuh untuk ya ada yang punya video CV sendiri kan. Nah, itu membutuhkan suatu storage yang sangat besar, sehingga ketika dalam satu waktu yang menghit website itu begitu banyak, websitenya breakdown gitu. Nah, ketika teman-teman belum apply, itu CV masih bisa diotak-atik. Jadi, udah isi data, besok-besok lihat lagi apa ya yang salah, apa yang kurang. Gitu. Sempurnakan lagi. Nah, ketika udah apply, itu CV di-lock, tidak bisa diedit lagi. Gitu, karena rules-nya seperti itu. Ketika udah apply CV-nya diedit, ya nggak ada akuntabilitasnya nanti gitu. Jadi makanya sebelum apply lowongan, pastikan CV-nya benar-benar udah perfect gitu. Udah perfect baru apply. Karena ketika di-apply udah pasti itu akan di-lock. Nah, kalau untuk di perusahaan saya, jika ada kendala seperti itu, misalnya nggak bisa edit CV gitu, karena mungkin masih nyangkut di lamaran tonton sebelumnya, itu bisa hubungi aja ke kontak center kita. Itu bisa di 1.500.000 atau 135. Gitu. Jangan tunggu saat rekrutmennya open, dari sekarang aja gitu. Mungkin itu Mbak Cindy, semoga menjawab ya Mbak. Jadi ini kayak kita mau masuk rumah orang sudah kenalan dulu ya Mbak Fitri ya. PDKT-nya sudah dari sekarang gitu ya. Betul Bu. Jadi ternyata lowongan kerja harus PDKT juga nih. Benar-benar. Jadi yang mau masuk ke ini BUMN, ayo PDKT dari sekarang. Kuy PDKT kayak judul buku saya aja nih. Baik, buat yang lain yang mau bertanya silakan. Mau tanya Mbak? Ya, siapa ya? Satu. Siapa Mbak? Om Abdurrahman, silakan Abdurrahman. Baik, terima kasih Mbak untuk seminarnya. Saya ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan ini yang saya mau tanyakan. Yang pertama itu kan ada beberapa BUMN itu Mbak yang mensyaratkan keterangan wajib belum menikah. Nah, apakah itu adalah hal yang mutlak dalam pertimbangan persyaratan masuk, ataukah itu hanya sebagai pertimbangan perbandingan antara satu personal dengan personal lain? Nah, seperti itu Mbak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila seseorang tersebut memiliki pengalaman di salah satu BUMN, apakah peluangnya untuk diterima di BUMN lain itu menjadi lebih besar, ataukah justru malah lebih kecil ya Mbak? Terima kasih. Oke. Langsung aja ditanggapi Mbak Fitri, karena memang waktunya tinggal 7 menit lagi ya. Pas 20. Nah, teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, silakan nanti ditulis aja di kolom chat, akan kami ditanggapi oleh Coach Hari atau Coach yang pembicara hari ini juga. Nanti akan ditanyakan dan dijawab oleh kami di grup mungkin ya. Silakan Mbak Fitri untuk menanggapinya. Terima kasih Mas Akbar Mali, Coach Vidya. Jadi yang pertama, syarat belum menikah ya. Nah itu gimana ya bilangnya? Nah itu mungkin ada satu mungkin jabatan tersebut gitu ya, membutuhkan orang yang artinya yang mobilitasnya tinggi mungkin ya, mungkin jam kerjanya panjang gitu, sehingga dipersyaratkan seperti itu gitu ya. Nah itu balik lagi teman-teman ketika mau apply lowongan, lihatlah requirement-nya apa gitu. Karena untuk hal seperti itu harusnya saat requirement itu udah disampaikan oleh perusahaan gitu. Jadi
apa ya, teman-teman kan bisa prepare gitu bahwa kalau saya udah menikah dan saya mau menikah dalam waktu dekat, ya saya nggak perlu apply. Gitu. Karena keputusan apply atau enggak kan di teman-teman. Jangan ini juga artinya sesuaikan juga gitu values teman-teman ke values company. Jangan teman-teman ngikutin company terus gitu, karena kan kita juga punya values pribadi dong, gitu. Masa kita harus menyesuaikan values kita dengan values perusahaan gitu kan. Nah, itu sih yang pertama. Mungkin requirement yang dibutuhkan perusahaan itu mengharuskan pekerjaannya seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, jika sudah punya pengalaman di BUMN lain, kalau saya malah lebih seneng gitu, karena kan sudah approve gitu ya, bahwa to be honest nih, saya memang di tahun 2019-2020, saya di rekrutmen dari 2018 ya, 2019-2020 saya lebih fokus di experience hire, di professional hire. Dan bagi saya, talenta potensial di mata saya adalah orang-orang yang bekerja di BUMN lain gitu. Jadi karena kan sudah approve, kita values-nya sama loh. BUMN itu sama-sama, values-nya itu akhlak gitu. Jadi kita udah approve dapat orang yang satu value sama kita. Jadi menurut saya kemungkinannya pasti lebih besar gitu, tidak lebih kecil gitu. Yang penting sesuai sama requirement-nya aja, Mas. Oke, mungkin bisa sudah Gitu, masuk ya. Di kolom chat ada yang bertanya, Mbak Fitri. Ini katanya, kapan sih Pertamina ini melakukan rekrutmen kembali untuk fresh graduate yang sekarang dari Rio Lampung? Sama yang ada juga dari Eko nih. Dari Eko Komami hampir mirip nih pertanyaannya. Oke, silakan dijawab Mbak Fitri. Iya, jadi di 2020 mungkin nggak cuma Pertamina ya, banyak perusahaan benar-benar terdampak dengan adanya pandemik gitu ya. Nah, termasuk salah satunya Pertamina. Jadi kita juga mengalami kita sebut triple shocking, di mana saat itu gitu ya demand menurun gitu karena orang-orang lebih betah di rumah, otomatis bensin nggak banyak yang beli ya gitu. Betul. Demand menurun, kemudian harga dolar, harga minyak, dan juga apa namanya ya tiga itu ya. Jadi itu lumayan ya, maksudnya berpengaruh terhadap bisnis kita. Nah, untuk kami sendiri saat ini masih freeze rekrutmen, jadi masih hold untuk proses rekrutmen. Dan ini juga mungkin kemarin kami dapat artikel dari LinkedIn Talent Solution. Nah, teman-teman bisa cari sih di googling aja the future of recruiting. Jadi next itu rekrutmen itu kayak gimana, dan emang so sad sih gitu bahwa trennya perusahaan akan less hiring karena masa-masa recovery ya. Mungkin tahun depan perusahaan akan recovery dari keadaan pandemik yang berdampak pada mereka, dan mungkin mereka akan lebih sedikit atau lebih mengurangi jumlah hiring. Mudah-mudahan kalau memang Pertamina kan ada proyek strategis nasional, jadi yang memang tidak bisa tidak jalan gitu ya, untuk di kilang Pertamina Balikpapan, terus di Pepsi, Pertamina EP Cepu, Jambaran Tiung Biru, itu masuk ke dalam kategori proyek strategis nasional. Nah, untuk proyek tersebut kita tidak hold dan kita tidak freeze untuk hiring. Nah, saat ini prosesnya sedang jalan, yang pernah kita buka waktu itu di April 2020, mungkin kalau belum terpenuhi fulfillment-nya ya bisa jadi nanti tahun depan akan ada sourcing kembali gitu ya. Mudah-mudahan yang bisa untuk berjalan mungkin kalau di kami mungkin proyek-proyek tersebut. Tapi kalau di perusahaan lain ya itu ya tadi yang saya sampaikan. Jadi mungkin trennya ke depan akan agak lebih sedikit peluang untuk ada open vacancy. Nah, mungkin teman-teman bisa meningkatkan kompetensi diri dulu gitu ya, sambil menunggu ada perusahaan idaman yang buka. Ya, ini kayak gini ya, ikutan seminar, kemudian upskill dan reskill skillnya teman-teman. Jadi jangan hanya terpaku sama satu hal doang.
Jadi perluas kemampuan kita, potensi kita gitu ya, supaya kita juga peluangnya makin banyak. Saat ini peluang banyak di teman-teman lihat aja bisnis yang malah naik karena pandemi. Nah, bisnis apa yang naik karena pandemi? Peluangnya pasti ada di situ. Gitu. Oke. Mungkin itu, Bu. Oke, ini banyak sekali nih pertanyaan di chat. Sementara sekarang sudah pukul 20 ya teman-teman. Waktunya memang sangat singkat sekali karena Mbak Fitri juga ada rapat ya Mbak Fitri. Iya, Bu, atau masih betul. punya waktu untuk beberapa menit lagi ke depan atau sudah cukup Mbak Fitri untuk ini? Mungkin sudah cukup ya sudah Bu. cukup ya karena Iya. memang Mbak Fitri mau rapat ya teman-teman. Kita cukup berterima kasih di tengah kesibukan Mbak Fitri sendiri. Mbak Fitri meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan tips yang luar biasa untuk kita semua. Dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi itu, wow, bagi kita ini sudah menjadi sebuah strategi sendiri nih, sudah menjadi plus bagi kita sendiri untuk bisa, ini jangan-jangan yang hadir hari ini bisa masuk nanti kalau ada rekrutmen di BUMN nih, entah di BUMN manapun gitu ya. Ya, terima kasih. Sebelum diakhiri sesi ini, saya minta sesi kata terakhir lah pada Mbak Fitri untuk bisa memberikan motivasi pada teman-teman yang ada di sini. Silakan Mbak Fitri. Oke Bu, tadi sebenarnya saya udah tips, motivasi mungkin udah banyak. Mungkin untuk yang terakhir ini penutupan, saya mau ingetin nih ke teman-teman karena sampai sekarang penipuan terkait rekrutmen itu sangat marak, termasuk yang mengatasnamakan perusahaan saya. Nah, teman-teman ingat aja, kata kuncinya adalah yang pertama, bahwa Pertamina tidak pernah memungut biaya apapun dalam setiap proses rekrutmennya. Dalam bentuk apapun ya, mau bentuk tiket, asuransi, dan segala macam biaya perjalanan, biasanya si penipu akan mengcover di situ. Nah, Pertamina tidak pernah melakukan pemungutan atau mengenakan biaya apapun dalam proses rekrutmennya. Nah, kemudian yang kedua, setiap ada pemberitahuan tentang rekrutmen, baik tahapan rekrutmen maupun apapun, itu pasti resminya itu dari email rekrutmen@pertamina.com. Jadi tidak akan memakai hosting lain, Gmail, HRD Asia, bla 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 itu. Tapi pasti rekrutmen@pertamina.com. Jadi dua hal itu yang perlu teman-teman cermati. Semoga teman-teman semua diberikan, yang paling penting diberikan kesehatan di masa sekarang ya, diberikan kesehatan. Kemudian ada peluang gitu ya nantinya buat teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, tentunya yang barokah gitu. Dan satu hal yang pasti jangan lupa bahagia, karena bahagia itu yang akan menghindari kita dari semua penyakit hati, penyakit COVID, penyakit apapun. Itu aja Coach Vidya, Coach Hari, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih Mbak Fitri, luar biasa sekali ilmunya malam ini ya. Bagaimana nih teman-teman dengan yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi? Kasih jempolnya buat Mbak Fitri semuanya. Masya Allah. Kasih kita tepuk. Terima kasih Mbak Fitri atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa sharing ilmu kembali, silaturahmi kembali, sehingga adik-adik muda yang hari ini ya, jadi fresh, bisa dapat ilmu yang luar biasa dari Mbak Fitri yang sudah langkah lebih jauh, lebih dulu untuk bisa masuk dalam dunia kerja. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan, nanti mungkin akan dijawab oleh Coach Hari ya, Coach Hari ya. Nanti saya yang akan melanjutkan. Coach Hari yang akan melanjutkan, karena memang Mbak Fitri ini Masya Allah sekali di tengah kesibukan beliau mewakafkan ilmunya, mewakafkan waktunya untuk kita, untuk berbagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan balasannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Akan rahmat dan untuk keluarganya, dimudahkan semua urusannya untuk Mbak Fitri sekali lagi ya. Terima kasih Mbak Fitri. Saya izin live ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Coach Hari untuk bisa menjawab sesi pertanyaan yang belum dijawab oleh Mbak Fitri tadi. Silakan kepada Coach Hari. Terakhir yang mana ya? Yang di chat belum dijawab, psikotes. Psikotes itu, oke.
untuk mengerjakan psikotes, Bu, karena seringkali mengikuti psikotes merasa sudah yakin dengan jawaban saya, nah namun gagal tanpa tahu kesalahannya di mana. Itu Coach Hari. Terima kasih. Jadi terkait dengan psikotes. Psikotes itu kan ada beberapa item ya. Oh sorry Coach, kenalan dulu. Saya Hari Kuswanto. Oh iya Coach Hari. Dengan Kak Fitri itu satu angkatan. Sama-sama di fungsi Human Capital. Kalau Kak Fitri di Jakarta, saya tugasnya di Pertamina Eksplorasi Balikpapan, Pertamina EP Balikpapan. Kebetulan pernah bareng juga di Jakarta. Jadi kurang lebih 13 tahun itu bergelut di Human Capital. Kita balik ke pertanyaan. Oke, terkait dengan psikotes. Jadi kalau psikotes, tipsnya itu yang pertama, kita harus bisa banyak latihan. Karena banyak sekali soal-soal itu jawabannya mirip. Jadi kalau mengerjakan soal-soal psikotes, kadang-kadang kan kita beli buku untuk latihan tuh, jangan pernah menjawab soal di buku tersebut. Tapi kita harus menyiapkan sebuah catatan, kertas kosong untuk menjawab untuk menjawab soal-soal psikotes tersebut. Jadi terkait dengan soal-soal yang ada, perbanyak latihan, dan kadang-kala kita yakin akan jawaban kita, tapi kadang-kala jawabannya itu keliru. Jadi kuncinya satu, perbanyak latihan. Terus yang kedua, ada beberapa soal yang emang itu yang tahu hanya orang psikolog. Jadi kayak menggambar, gambar pohon, gambar orang, terus gambar ada yang 8 item itu yang terus disuruh lanjutkan. Yang tahu detail itu hanya si psikolog ya. Jadi tipsnya itu kita menampilkan diri kita sendiri. Jadi jangan pernah mengubah karakter kita seperti apa. Karena kita akan menyesuaikan antara jabatan yang kita tuju dengan apa yang kita tulis. Secara umum itu Coach tipsnya. Oke. Dilanjut yang pertanyaan selanjutnya. Apa ya? Tadi yang soal kesulitan gitu. Sudah merasa login, tapi sampai sekarang kesulitan login juga masih kesulitan loginnya. Oke. Untuk login ulang, bagaimana itu caranya? Ya. Jadi kalau terkait dengan login, yang pertama itu kita adakan fasilitas reset password ya. Jadi ketika kita reset password itu nanti akan langsung masuk ke emailnya kita. Jadi bisa buat password baru lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau emang masih ada kesulitan lagi, silakan telepon call center-nya. Kalau kayak di Pertamina kan ada 135 tuh, kita bisa langsung call aja ke sana. Nanti kalau ternyata di tempat lain, kita harus cari tahu call center terkait dengan rekrutasi ini. Seperti itu, Coach. Oke. Apakah di BUMN itu ada tes kesehatan ya, Coach Hari? Indra Kusuma dari mana? Tangerang. Ya. Jadi kalau tes kesehatan itu salah satu tes yang mandatori. Karena bagaimanapun juga kan ketika kita ingin merekrut seorang pekerja atau seorang karyawan, kita harus tahu dulu nih bagaimana track record dari kesehatannya dia. Dan kadang-kala kita menyesuaikan juga antara apa yang kita terima dengan kesehatan yang diinginkan ya. Contohnya gini, ketika kita akan menerima seorang operator itu kan ya maaf kata sangat anti banget dengan teman-teman yang buta warna. Bukannya mendiskriminasi, tapi ketika kita terima orang-orang yang buta warna, itu secara tidak langsung impact-nya itu fatal ketika si orang tersebut kita terima sebagai operator. Seperti itu sih. Oke. Itu wajib. Ini anak zilenial atau anak zilenial ini nanya nih, karena anak zilenial ini terkait kalau buat email itu agak lebay ya. Seperti yang dikatakan Mbak Fitri tadi, nggak boleh sementara untuk melamar pekerjaan. Nah, ada pertanyaan nih, apakah ada standar di zaman milenial ini HR perusahaan ada screening-nya terkait dengan media sosial pelamar, misalnya aktivitas yang terlalu lebay di Twitter, FB atau IG-nya, gimana itu? Oke, ini pertanyaannya bagus banget sih. Kebetulan saya pernah ngelakuin juga waktu di perusahaan sebelumnya. Perusahaan sebelumnya itu saya udah muter-muter di beberapa perusahaan di Pertamina Group. Saya pernah di bagian rekrutasi juga. Jadi ketika ingin merekrut orang, kita melihat, nyari tuh di Instagram, nyari tuh di Facebook. Pengen lihat track record orang ini seperti apa. Jadi kalau kita terlalu sering posting yang negatif, lebay ya, kita pun langsung underestimate ini orang kok dikit-dikit upload yang bukannya, yang maaf kata bukan hal yang positif. Tapi hal yang positif, kita pun sebagai yang mencari orang, itu akan jauh lebih antusias
untuk menerima orang tersebut. Seperti Nah, ayo yang suka lebay di media sosial mulai sekarang, ayo dirubah media sosialnya. seperti itu. Jangan lebay lagi ya. Oke. Ini jadi dapat ilmu nih, jangan yang suka lebay. Oke. Yang selanjutnya nih, seberapa besar pengaruh referral untuk ekspresi here di Pertamina sendiri? Jadi kalau terkait Dari dengan Win Bisma. Oke, siap. Jadi kalau terkait dengan referral untuk experience hire, sebenarnya sih balik lagi ke kompetensi kita sih. Kalau referral itu hanya jembatan awal ya. Pada saat nanti interview, nanti akan di-challenge di kita yang pertama soft skill yang kita punya dengan hard skill yang kita punya. Dan khusus untuk experience hire itu berbeda dengan fresh graduate. Kalau experience hire itu kan ada masa percobaan 3 bulan. Nah, ketika di dalam 3 bulan tersebut underperform, ya mohon maaf, nggak bisa lanjut. Seperti itu. Jadi kalau referensi tadi, kalau emang referensinya udah top management, tapi ternyata pada saat di tes 3 bulan itu underperform, ya mohon maaf, itu tetap tidak berlanjut ke proses selanjutnya. Seperti itu, Pak. Ini jadi ini juga nih. Pemain TV, negara hatimu deh. Kemana wae, bos? Ini nih siapa nih? Masya Allah. Oke, selanjutnya izin bertanya. Dalam proses seleksi administrasi, apakah harus sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan berdasarkan background pendidikannya atau experience yang didapatkan selama bekerja di tempat sebelumnya bisa dijadikan acuan untuk kualifikasi yang diinginkan? Dari Tia dari Prabu Muli. Silakan Coach Hari. Oke, thank you. Ini pertanyaan bagus juga. Jadi pertanyaannya Coach Hari ya. Ya, jadi kita harus clearkan dulu nih bahwa untuk rekrutasi itu kan ada 2 jalur ya. Ada fresh graduate, ada experience hire. Untuk fresh graduate itu kecenderungannya ketika yang dicari orang teknik, yang bisa apply hanya orang teknik. Itu yang harus di-clearkan. Jadi kalau ditanya apakah background-nya, saya ini orang ekonomi nih, bisa nggak saya apply ke rekrutasi orang teknik? Udah pasti ditolak untuk fresh graduate. Tapi ketika kita nyari orang untuk experience hire, ketika experience hire, yang dilihat adalah experience-nya dia, pengalamannya dia. Jadi meskipun dia lama di ekonomi, tapi real-nya di lapangan, dia bekerja di teknik, kadangkala ijazah itu udah diabaikan. Lebih menghargai dari experience-nya dia. Jadi ada 2 hal yang harus kita lihat. Apakah kita apply sebagai fresh graduate atau sebagai experience hire. Karena ada teman itu background-nya itu geografi. Tapi kayak ini dia masuk ke sales. Ini ada yang nanya juga Coach Hari tentang magang nih. Biasanya kan kita ada magang tuh katanya selama kuliah di BUMN. Apakah termasuk pengalaman kerja itu selama magang? Jadi kalau yang magang sebenarnya sih bukan terkait dengan pengalaman ya. Tapi lebih bagaimana kita meyakinkan timnya kita, tim yang ada di tempat magang itu bisa menerima kita. Jadi mungkin ini masukan juga kepada adik-adik yang akan magang nantinya. Ketika kita magang di suatu tempat, upayakan kita bisa mempesona kepada lingkungan. Ketika kita melakukan yang terbaik, melakukan yang mereka ngelihat, oh si anak ini bagus ya bekerja di tempat saya, magang di tempat saya. Ketika ada yang nyari minimal tenaga kontrak atau honorer, kita yang dipanggil. Karena kita bisa memberikan jawaban atas tantangan pekerjaan yang ada di situ. Ketika kita magang, terus kita nggak memberikan warna baru di tempat magang, ya mohon maaf. Ketika ada butuh di tempat tersebut, mungkin kita terlupakan. Tapi kalau kita bisa mempesona itu dalam arti positif ya, bukan tebar pesona ya. Mempesona dengan performa yang kita punya, ya insya Allah itu akan jauh lebih powerful buat kita ketarik ke perusahaan tersebut. Oke. Magang dimanfaatkan dengan baik. Mas Hari ini juga ada yang nanya nih, antara D4 sama S1 ada beda nggak BUMN yang membedakannya? Jadi antara D4 dan S1. Nah, siap. Jadi itu balik lagi ke persyaratan dari masing-masing ya. Jadi ketika yang dibutuh di situ S1, mau nggak mau harus S1. Tapi kalau S1 setara, itu boleh. S1 setara atau D4 itu boleh. Jadi balik lagi ke requirement dari apa yang dibutuhkan. Oke, jadi ini masing-masing sudah terjawab sih semuanya dengan yang dijelaskan oleh Coach Hardy ya.
Ada yang masih mau bertanya lagi, silakan. Kalau yang ada yang sudah bertanya di chat tetapi tidak terbaca oleh saya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih diberikan waktu atau gimana, Coach Syarif? Masih boleh. Kita sampai Masih boleh? ya, Teman-teman. paling lambat jam 9 ya. Jam 9 ya. Oh, masih lama ini berarti, baru ini aja baru ini. Ini mungkin Oke, menarik, Coach. ini kayaknya. Yang Oh ya, silakan Akbar. Mbak Maura Lutfi, ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum, apakah saat kita melamar dengan background lulusan negeri maupun swasta, jadi pertimbangan yang spesifik? Nah, ini memang beberapa, nggak semua sih, biasanya ada open recruitment di beberapa universitas. Memang pernah terjadi, misalnya salah satu bank BUMN. Nah, biasanya rekrutmennya itu mereka membuka di kampus-kampus ternama, misalnya contoh kecil untuk di Makassar di Unhas. Nah, mereka open table di situ untuk rekrutmen lulusan fresh graduate dari Unhas. Setahu saya seperti itu. Tapi untuk posisi jabatan yang jabatan yang ya terbilang cukup bagus untuk di situ. Mungkin Coach Syarif bisa tambahkan terkait dengan yang itu, Coach. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus juga ya. Jadi buat adik-adik yang akan sebenarnya sebelum milih jurusan itu udah harus difilter dulu ya. Jadi dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama kampusnya. Apakah kampusnya itu secara track record-nya bagus atau tidak? Yang kedua adalah akreditasinya. Karena meskipun kampusnya itu bagus, tapi akreditasinya itu, ya maaf kata C, itu mungkin jadi bahan pertimbangan ketika ingin masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Karena perusahaan-perusahaan besar kecenderungannya itu mempersyaratkan minimal B, akreditasi. Nah, begitu pula dengan track record dari kampusnya ya. Jadi ketika track record-nya kampusnya itu bagus, kecenderungannya itu bisa jadi referensi untuk mencari talent di kampus tersebut. Seperti itu. Oke. Coach, terkait ini ada pertanyaan dari Eko nih. Kalau asisten dosen itu juga termasuk pengalaman kerja bukan ya? Tadi kan kalau magang, kalau asisten dosen itu pengalaman kerja bukan, Coach Hari? Jadi kalau terkait dengan asisten dosen sebenarnya kan ini support ya. Selama dari kampus itu bisa mengeluarkan catatan bahwa kita sudah support dosen, ya mungkin itu dijadikan portofolionya kita. Jadi balik lagi, kalau dikatakan pengalaman kerja, itu perbanyak ikut di orang lain yang di luar dari akademisi ya. Jadi perbanyak contohnya kita masuk ke perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan itu kalau tahap awal jangan pernah mikirin duit dulu. Kita kerja aja dulu, kita lakukan yang terbaik, kita do the best dengan skill, dengan performa yang kita punya. Insya Allah itu akan secara tidak langsung meningkatkan tingkat PD kita dulu nih yang pertama. Terus yang kedua, ilmu atau teori yang kita dapat untuk kita implementasikan. Karena banyak orang, ya maaf kata, realnya itu pinter banget. Tapi ketika di lapangan, di tes, ya mohon maaf, itu nggak bisa diimplementasikan. Itu sih. Oh, mungkin mewakili pertanyaan dari saudara Bisma dari Jambi yang barusan Coach. Itu sudah mewakili menurut saya. Cuma 3 bulan harus menunjukkan inovasi atau hanya melanjutkan pekerjaan desk job yang diperintahkan. Mungkin tadi mewakili Coach ya. Jadi kalau 3 bulan kan itu waktunya sangat singkat ya. Yang perlu kita perhatikan, kalau kita hanya melakukan job desk itu simple banget. Insya Allah semua orang bisa melakukan itu. Tapi ketika kita bisa melakukan job desk plus, insya Allah itu akan jauh lebih bermanfaat buat orang lain. Dan mungkin sebagai informasi, tak share bagaimana caranya kunci sukses ya, dengan menggunakan konsep 5 jari. Jadi yang pertama adalah jempol. Jempol ini kita harus bisa memberikan apresiasi. Apapun yang kita punya, pencapaian apapun yang kita miliki, termasuk pencapaian orang lain, kita harus rela memberikan apresiasi. Ini yang jempol. Kemudian untuk yang telunjuk. Telunjuk adalah ini bagaimana membangun visi. Tugas kita hanya berusaha. Endingnya itu sudah dia menentukan kan. Tapi jangan berharap endingnya ada yang menentukan kalau kita tidak ada usaha. Tugas kita usaha berdoa. Yang ketiga ini kan yang paling panjang ya di antara seluruh jari-jari. Ini extra miles. Kita harus bisa bekerja di atas rata-rata. Kita harus bisa menonjolkan performa yang terbaik yang kita punya. Sedangkan untuk yang keempat, ini yang mungkin
kadang-kala orang yang kerjanya kampus rumah, ini yang tidak dimiliki. Ini adalah jaringan. Jadi kita harus bisa berorganisasi, kita harus bisa mengenal banyak komunitas. Semakin banyak organisasi yang kita ikutin, secara tidak langsung skill kita itu keasah. Komunitas itu tempat kita menyampaikan apa yang kita sudah dapat di kampus. Tempat latihan lah, silahkan kembangkan. Dan yang terakhir, ini adalah jari kelingking, ini adalah jangan pernah mengabaikan hal-hal kecil. Jadi kadang-kala kayak tadi kita mulai jam 7, kalau terlambat, oh palingan nanti pesertanya telat kok semuanya. Itu kan kadang-kadang mengabaikan hal kecil kan. Karena banyak orang yang jatuh karena hal-hal kecil. Seperti itu, Coach. Thank you. Masya Allah, filosofi jari Coach Hari ya, keren banget. Kasih tepuk tangan dulu dia buat Coach Hari malam ini. Masya Allah. Jadi filosofi jarinya jadi luar biasa, ini bisa memotivasi buat adik-adik sekalian ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mungkin ditampakkan wajah-wajah cerahnya setelah mendapatkan ilmu dari Mbak Fitri tadi dan Coach Hari. Mana teman-teman? Saya pengen lihat nih senyum bahagianya. Ayo silakan. Ini Ya, ada siapa pertanyaan bertanya? dari Mas Devan nih. Oke, silakan. Oh sorry, ini ada dari Mbak Putri juga nih. Oke. Hitung dengan kertas koran, grafik atau banyak kertas. Jadi kalau yang Pauli ya istilahnya ya, itu bagaimana caranya kita nulis itu, dia akan melihat grafik sih. Karena salah satu yang akan dilihat itu bagaimana ketika kita bekerja di bawah tekanan. Apakah ketika bekerja di bawah tekanan kita masih stabil atau tidak? Karena semakin ke kanan, itu kan semakin kencang tuh tekanannya. Itu sih tujuannya. Kemudian kalau dari Mas Devan, organisasi atau teknik, ilmu tekniknya nih katanya. iya. Jadi kalau yang diinginkan sih ini saling melengkapi sih. Karena meskipun kita punya, ya maaf kata ya banyak orang pintar, tapi ketika disuruh bersosialisasi, kerja timur, itu nggak bisa. Itu nggak kepake di perusahaan. Jadi perusahaan itu butuh orang yang bisa mengayomi, orang yang bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Jadi bagaimana bisa saling menjaga, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau kerja sendiri itu sudah nggak zaman. Seperti Capek itu sih. itu ya, Coach ya. Capek banget ngerjain sendiri. Iya. Karena kalau zamannya zaman kolaborasi. Betul sekali. Itu kalau kolaborasi ada lagi ilmunya. Tapi nggak usah ada lagi nih. Ada. Ini dibagi-bagi nih buat adik-adik muda biar semangat untuk melakukan kolaborasi, menambah jaringannya supaya lebih enak nanti dia. Jadi nanti minta tolong join aja di channel Telegramnya Hafasa ya. Kita akan buat free webinar secara berkala. Salah satunya kita akan bahas masalah kolaborasi. Masya Allah. Ada tipsnya. Jangan keluar ya nanti di grup yang sudah ada. Malam ini akan dibuat grup. Terus join aja ke ini ya. Kita akan banyak pembinaan kali Coach Hari ya. Dari Hafasa sendiri ya. Karena kita banyak. Dan saya sudah merasakan nih gabung di Hafasa sendiri sudah beberapa hari aja sudah dapat energi luar biasa karena orang-orang hebat yang ada di dalam. Ini ada yang japri Coach di kolom chat. Mau bertanya untuk universitas dan jurusan yang tidak ada di requirement. Apa masih peluang untuk lolos tahap administrasi? Soalnya di tahun kemarin kampus saya di Cepu tidak terdaftar di list kampus rekrutmen Pertamina dan jurusan kita tidak ada, padahal banyak pekerja Pertamina yang ditugas belajarkan di kampus kita. Oke, balik lagi bahwa ketika kita ingin apply ke sebuah perusahaan, pasti di situ udah ada requirement-nya tuh. Minimal sarjana apa, jurusan apa. Jadi ketika itu tidak ada, ya mohon maaf, itu nggak bisa. Jadi palingnya nantinya cari perusahaan-perusahaan yang lebih general jurusannya. Seperti itu. Ini ada beberapa yang raise hand, mungkin bisa di-unmute aja. Ya, silakan dibuka yang raise hand. Oke, sambil itu ini ada satu pertanyaan juga. Yang mana? Ini nggak terbaca. Dari Mas Raditya. Oh ya, barusan ya. Silakan. Izin bertanya, katanya Pak Hari, apakah ada batas limitnya mengikuti rekrutmen di Pertamina dalam setahun? Itu setahun sekali. Di awal tahun ada atau tes pertama gagal, apa masih bisa mengikuti berapa kali tes ke depannya? Dia setahun kesempatan cuma sekali. Nggak bisa setahun 2 kali. Oke. Kesempatannya cuma sekali. Tadi kita lupa foto-foto ya sama Mbak Fitri ya, Mas Hari.
Kalau mau foto-foto momen yang ini lupa kita foto bareng-bareng. Mungkin karena teman-teman juga nggak menampakkan videonya. Karena tadi mungkin pada mikir dulu ya, karena masih ini. Sekarang kan sudah dapat pencerahan nih, tolong ditunjukkan wajah-wajah cerahnya setelah dapat ilmu dari Coach Hari dan Mbak Fitri tadi. Atau masih bingung nih? Nah, silakan dimunculkan biar kita bisa foto lah ya. Foto bareng, berikan senyum bahagianya sesama saudara-saudara. Ada Coach Watwa juga nih. Ya. Coach Watwa udah join juga. Dan ada 2 orang yang resen, Mas Ahmad Taufik. Monggo silakan kalau mau di-unmute. Ya, silakan. Ya, Pak Syari. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Oh iya, ada Pak Fatwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hafasan nih. Selamat datang Pak Fatwa. Ya, lanjut ya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan? Bisa di kolom chat Ada atau yang mau bertanya? bisa di Yang di resign ada tadi ya, Coach. Ada nggak yang resign? Mas Ahmad Taufik. Oke, sambil nunggu pertanyaan, sekilas saja ingin menjelaskan bahwa Hafasa Academy itu apa. Untuk Hafasa Academy, ini baru banget ya kebentuk di Agustus kemarin. Dan kebetulan foundernya saya sendiri, Hari Kuswanto, ada Coach Watwa, dan ada Coach Salis. Kami bertiga mendirikan Hafasa Academy ini, niat awalnya tuh pengen berbagi kepada generasi muda, kepada lingkungan, bahwa apa yang kita punya itu, insya Allah itu akan lebih jauh bermanfaat kalau kita berbagi. Seperti salah satunya malam ini, kami mencarikan narasumber, kebetulan dapat berkenan Kak Fitri untuk sharing kepada kita-kita. Jadi buat adik-adik, Bapak Ibu sekalian, silakan join di channel Telegramnya Hafasa. Nanti kami akan update terkait free webinarnya secara berkala. Insya Allah di hari Selasa kita akan membahas bagaimana menyiapkan interview itu langsung dari Coach Baby Juwono. Beliau itu keren. Keren nih, Masya Allah. Yang Coach Baby ini, beliau itu mantan penyiar di TVRI, kalau nggak salah, TVRI dengan RCTI ya. Dan beliau sekarang Klasternya belum ganti. Ada sekolah di Mas Akbar, posternya yang Coach Baby. Posternya Mbak Baby. Ya, gimana? Posternya yang ini. Slide-nya yang Mbak Baby. Ya. Jadi playing great job interview, beliau ini Express Center RCTI, SCTV dan TVRI. Seperti itu. Dan beliau ada founder juga sih, founder dan trainer di Baby Juwono Soft Skill Center. Jadi emang kami menyiapkan beragam program di Hafasa. Nanti silakan buat adik-adik, Bapak Ibu yang ingin join di kegiatan Hafasa. Selain itu kita juga ada virtual class. Virtual class ini salah satunya kelas menulis. Coach Widya ini di batch 1, bukunya pun udah kemarin pre-order yang kui PDKT dengan anak ya. Iya. Jadi untuk virtual kelasnya sendiri yang baru launching dari kami itu kelas menulis buku. Sedangkan yang terakhir itu terkait dengan layanan konsultasi atau telekonsulting. Yang dimana bagaimana kita mengenal diri sendiri dan bagaimana menggali potensi diri melalui coaching. Ini yang kelas mentoring dan kita udah buka di batch 3. Seperti Masya Allah. itu. Mungkin punya Coach Widya sudah ditunjukin. Saya udah ngerasa sekali nih gabung di Hafasa ini, kompornya luar biasa loh, teman-teman. Jadi dalam 21 hari kita diberikan sebuah energi yang luar biasa yang tadinya saya bertahun-tahun nih cuma di kepala saja dalam memori laptop saya, tetapi belum bisa jadi wujud buku. Hanya dengan ikut Hafasa 21 hari saya bisa jadi buku, dan hari ini sudah pre-order dan sudah 50 buku yang sudah habis saya terjual dalam waktu 1 hari. Ini salah satu jalan juga sih, jalan ketika kita ingin mencari rezeki melalui buku. Seperti itu. Jadi ketika kita niatnya ingin menulis, kadang-kadang kan bingung tuh, saya pengen nulis apa sih? Nanti dari tim Hafasa tim Hafasa dan teman-teman yang join di Hafasa itu yang saling support.
Betul. Mungkin Kompornya ada luar biasa loh. tambahan dari Coach Fatwa, silakan Coach. Oke, siap. Maaf ya teman-teman, selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Coach Widya ya. Dari Palembang jauh-jauh kita hadirkan untuk menyapa teman-teman yang hadir malam ini ya. Luar Terima biasa. kasih atas kesempatannya malam ini. Ya, terus ada Coach Hari dari Balikpapan gitu kan ya, yang sangat luar biasa memperhatikan nih ya kebutuhan adik-adik. Kalau adik-adik ya, mudah-mudahan masih muda-muda nih untuk bisa ya punya strategi, punya tips-tips untuk menembus dunia kerja dan terutama di BUMN gitu ya. Nah, siapa yang nggak mau kerja di BUMN? Nah, oleh karena itu kita berinisiatif membuat acara ini. Terus nanti kan minggu depan ada lagi tadi tips untuk interview gitu. Nah, tadi sorry saya baru bisa join karena tadi kan saya lihat tuh Coach Hari bagi-bagi hadiah 50 free coaching. Wow. Nah, saya terlambat join karena saya lagi coaching barusan. Wow. Mantap. Nah, jadi buat teman-teman, mungkin Mas Akbar boleh tampilkan tuh ya bukunya Coach Widya, pre-ordernya. Sudah dilihatin belum? Ya, teman-teman tuh meskipun sedang mencari pekerjaan, tapi kalau punya hobi nulis itu jadi suatu kelebihan ya. Jadi suatu kelebihan yang bisa ditulis di CV kalau teman-teman punya karya menulis atau punya hobi menulis. Nah, itu bisa nanti kita bantu di Hafasa Academy juga. Dan mungkin dari saya lebih menjelaskan sedikit tentang layanan Hafasa Academy, terutama coaching yang nanti teman-teman ada 50 peserta yang beruntung untuk mendapatkannya. Kenapa coaching ini penting bagi kita? Ya, coaching ini bukan hanya untuk orang tua, bukan hanya untuk karyawan, tapi orang yang sedang mencari pekerjaan pun bahkan remaja itu sangat penting. Karena coaching ini bukanlah untuk ajang menasehati ya si coachingnya atau kliennya. Tapi kita para coach, ya saya, bisa Coach Widya, bisa Coach Hari, gitu ya, bisa Coach Halis, kita para founder Hafasa ini juga, dan beberapa alumni Hafasa Academy juga banyak para coach, itu kita mendengarkan. Ya, mendengarkan apa yang disampaikan atau yang sedang dibicarakan oleh klien ini dengan sepenuh hati. Bukan cuma mendengarkan pakai telinga, tapi udah pakai hati, pakai pikiran, seperti itu. Sehingga nyaman. Saya mau tanya nih, siapa yang merasa, siapa yang merasa pernah didengarkan secara baik oleh orang tuanya? Nah, silahkan tuh. Ketik di kolom chat gitu ya. Nah, kalau belum, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa merasakan pengalaman di coaching, dari free coaching nanti, dan bisa menggali potensi diri teman-teman. Nah, kenapa penting potensi ini? Kita gali lewat coaching. Ini sangat penting ditemukan oleh teman-teman pada saat teman-teman mau mencari pekerjaan. Ya. Mudah-mudahan dengan proses coaching itu teman-teman akhirnya lebih tahu. Jangan-jangan punya potensi tidak hanya sebagai karyawan, ya, tapi sebagai bisnismen. Bisa juga seperti itu. Selama ini mungkin tidak melihat ada sumber solusi di lingkungan teman-teman. Tapi dengan coaching nanti ternyata bisa. Insya Allah. Karena tujuan coaching itu adalah menggali potensi terbaik dari teman-teman terhadap permasalahan yang kalian hadapin atau terhadap mimpi yang ingin kalian capai. Ya, saya pernah mengcoaching salah satu remaja bagaimana dia ingin lebih kaya dari bapaknya. Wow, keren. Keren kan? Keren banget. Dan ternyata ketemu tuh apa yang harus dia lakukan untuk bisa lebih kaya dari bapaknya. Tujuannya apa? Dia ingin bisa lebih banyak bersedekah daripada orang tuanya. Luar biasa. Itu yang positif ya. Ada juga remaja yang sudah putus asa, sudah mau pengen bunuh diri, udah nggak tahu lagi harus kemana dia melangkah gitu ya. Dia merasa beban dia udah paling berat. Di rumah dia tidak bisa rasanya lagi cari solusi, nggak ada yang mendengarkan dia merasa dijat, dia merasa disalahkan, ya. Apalagi teman-teman yang mungkin hari ini sedang mencari pekerjaan, pasti merasa tekanannya cukup berat.
mudah-mudahan nanti dengan sesi coaching teman-teman bisa menemukan ya secercah cahaya harapan yang bisa teman-teman capai gitu. Itu mungkin sedikit penjelasannya, sudah dicatat di kolom chat ya, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan pre-coaching itu. Jadi jangan sia-siakan, karena di luar sana Coach Widya itu tarifnya udah luar biasa. Satu sesi itu angka nolnya bisa 6 itu. Ya. Amin, Angka amin, amin, amin. Ya, saya sendiri bukan mau sombong ya, dan saya nggak tarif. Orang yang pernah saya coaching selama 1 jam itu pernah ngasih saya belasan juta, ya 1 jam saja itu. Betul. Ya, jadi malam ini saya coaching dia 1 jam, besoknya dia transfer ke saya, dan saya kaget, ini uang apa gitu. Segitu dia merasa menemukan berlian dalam diri dia yang selama ini dia tidak bisa menemukan karena tertutup oleh belenggu gitu ya, belenggu diri. Nah, jadi saya kaget kemarin pada saat Coach Hari bilang kan, kita mau kasih untuk free coaching. Yakin nih? Yakinlah. Kita kan niatnya membantu orang. Oh ya sudah. Berapa? 20. Kasih 50 sekalian kan? Karena kita yakin banyak yang hadir hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya memenuhi tadi persyaratannya apa saja sudah diketik di kolom chat. Silahkan, ini kesempatan langka, kita kasih free, benar-benar free. Nah, ini ini ya di layar sudah teman-teman lihat kui PDKT dengan anak, mendengar dan bicara dengan hati. Ini juga pengalaman seorang orang tua ya. Nah, dan bagaimana pengalaman beliau banyak menghandle parenting nih. Nah, dengan teknik coaching ternyata banyak diselesaikan oleh beliau. Beliau itu siapa? Gak lain daripada moderator kita yang luar biasa malam ini, Coach Widya. Terima kasih. Stuti dari Palembang. Dan sudah punya rumah coaching juga di Palembang. Luar biasa. Ya. Dan beliau, jangan salah ya, bukan cuma penulis. Beliau itu adalah CEO dari sebuah perusahaan desain desain grafis ya, Coach ya. Edukasi keluarga. Edukasi keluarga. Terus moderator kita ini juga punya usaha, ini entrepreneur woman nih, punya usaha catering di sana ya. Jadi siapa tahu nanti Coach Widya butuh karyawan. Siap. Teman-teman bisa japri itu. Okay. Nah, jadi sekarang merambah jadi penulis. Karena kan biasanya kalau sudah ilmunya banyak, nggak bagus kalau disimpan sendiri. Ya, kalau disampaikan di webinar juga terbatas, lebih baik dituliskan dalam buku sehingga bisa tersebar kemana-mana. Dikompori oleh Hafasa. Ketemu dengan kelas Hafasa. Alhamdulillah di angkatan pertama itu mungkin 80% ya. 80% itu berhasil pre-launching. Dan sekarang berhasil lagi mereka pre-order. Belum juga 2 bulan gitu ya. Terus kita udah bikin batch 2. Batch 2 ini tadi kita hitung-hitung ya. 94% dari pesertanya itu berhasil ikut pre-launching. Artinya apa? Sudah ada cover bukunya, sinopsisnya sudah ada, judulnya sudah oke, dan sudah diposting di media sosial mereka. Dan dalam proses penyelesaian buku ini, sudah banyak yang order bukunya. Kalau bisa jadi penulis, punya karya, punya uang, bahagia, senang dan senang. Jangan-jangan bukan nyari kerja lagi, tapi nyari karyawan nih nanti teman-teman nih. Betul. Ya, penulis muda juga banyak. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih sudah join di Hafasa Academy malam ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator kita. Coach Fatwa, sorry. Mungkin ya. Coach Widya bisa jelaskan sekilas kali ya terkait bukunya. Oh iya benar. Apa sih isinya gitu ya? Silahkan. 2 menit. Meskipun ini adalah adik muda, tapi ini calon orang tua, gitu kan. Jadi dengan membaca buku ini adalah jawaban dari kegelisahan orang tua di mana di tengah proses PJJ daring dan kemajuan teknologi sehingga orang tua dengan anak tuh semakin berjarak, semakin punya gap, semakin jauh. Nah, dengan buku ini ada satu cara untuk mendekatkan, menguatkan lagi dengan ikatan hatinya. Cuma 1 menit, nggak butuh 2 menit. Untuk selebihnya baca aja bukunya. Betul. Thank you. Mungkin selanjutnya ini ada korelasi juga sih dengan bukunya Bunda Nana ya. Iya. Nana ada? Oh iya. Ada. Monggo silakan. Makasih Coach Hari.
Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung dengan Hafasa ya. Untuk selanjutnya, adik-adik semua, saya berharap masih terus mengikuti kegiatan-kegiatan Hafasa. Karena saya sendiri merasakan manfaat dari mengikuti kegiatan Hafasa. Yang pertama, saya ikut kelas mentoring dalam 21 hari. Saya sudah punya buku. Nah, ini buku saya. Buku hasil menulis dalam 21 hari. Coba. Jadi, selama adik-adik menunggu untuk mendapatkan pekerjaan, adik-adik bisa mengisi waktu dengan menulis. Nah, ini buku saya sudah naik cetak nih, sudah apa namanya? Alhamdulillah. Iya, udah bisa diorder, malahan hari Kamis nanti cetakannya udah selesai nih, Coach Fatwa. Alhamdulillah. Berarti bisa mulai pengiriman ya hari Kamis ya? Ya Kamis atau Jumatnya mungkin ya, Jumatnya mungkin. Hari baik, mudah-mudahan bisa teman-teman yang sudah order mungkin sudah mulai dikirim hari Jumat ini. Jadi dalam satu hari ini sudah punya buku, bayangin ya. Tentang bekerja nih ya, perempuan. Oh iya, untuk bukunya ini sebetulnya saya kan karyawan sudah lama sekali ya, hampir 20 tahun menjadi karyawan, kemudian menjadi PNS ya. Kemudian ada kegambangan suatu ketika itu ada banyak teman-teman muda ini yang ternyata keluar dari PNS karena mereka punya keluarga, punya anak, kemudian keluar dari PNS-nya sepertinya sayang banget ya. Nah, di buku ini itu bagaimana menyiasati teman-teman wanita ya, terutama wanita yang punya dilema seperti itu, seperti apa nanti penyelesaiannya, solusinya ada di buku saya. Jadi buat adik-adik yang mungkin sebentar lagi akan menikah, kemudian punya keluarga, bisa siap-siap baca buku ini. Wah, keren nih. Keren banget nih bukunya ya. Iya, ini bukunya sederhana sekali, cuma nggak terlalu tebal, bacaan ringan, dan ini ringan saja, mungkin dalam waktu setengah jam, 1 jam selesai untuk membaca tuntas buku ini, dan pikiran yang saya tuangkan dalam buku ini tertransfer ke teman-teman gitu, berdasarkan pengalaman bekerja saya selama puluhan tahun gitu. Jadi jangan adik-adik udah mulai ini nih list untuk mengikuti kelas menulis ini kalau bisa ya. Jadi teman-teman sambil menunggu bisa bekerja dimanapun, terutama di situasi seperti ini ya, memang untuk pekerjaan sulit ya untuk membuka lowongan pekerjaan. Nah, ini salah satu cara untuk mengisi kekosongan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mungkin itu saja, Coach Hari. Ya, terima kasih. Saya infokan sedikit, lupa tadi, selain Coach Widya, Bunda Nana, itu ada juga tuh yang bukunya sudah bisa diorder ya, itu ada Bapak Rumah Tangga. Wah, tentang parenting ya, banyak nih ya. Itu Mr. Nov, kalau ada posternya tolong ditampilin ya Mas Akbar. Ada Unstoppable, nah ini Unstoppable ini keren nih. Unstoppable itu kan artinya nggak bisa di stop ya, artinya terus, naik terus tambah sukses. Nah itu adalah buku karangan Coach Nano. Terus ada lagi tadi Go Walk, itu dari Bunda Nana. Ada lagi Optimizing You. Nah ini bentarin dulu ya, oke. Ini Bapak Rumah Tangga. Nah ini penulisnya ini adalah karyawan Pertamina juga nih, seperti temannya Mas Coach Hari nih, ya sudah bikin buku Bapak Rumah Tangga. Ya harganya semua overall tuh pre-order ya, setengah harga 75.000 gitu. Selain Mr. Nov, ada lagi tadi Unstoppable, itu Coach Nano. Ini perjalanan seorang CEO ya, beliau ini seorang CEO salah satu perusahaan tentang ini juga ya, penyedia jasa tenaga kerja. Nah,
berkisah tentang waktu beliau terpuruk seperti apa sampai akhirnya saat ini sukses jadi seorang coach, jadi public speaker, jadi trainer, jadi CEO, terus macam-macam lah gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa mengisi waktu luangnya dengan tadi selain belajar menulis, bisa juga membaca buku-buku ini. Next ada lagi tadi bukunya Bu Baby Juwono ya, itu tentang optimizing you. Teman-teman tuh harus tahu soft skill-nya seperti apa. Selain hard skill itu ada soft skill. Kurang lebih bercerita tentang itu. Dan ada novel. Jadi tidak semua tentang ini ya, bacaan jenis bukunya fiksi, non fiksi juga ada. Gedung Hijau novel dari Coach Gary. Nah, itu biasanya buku-buku yang digandrungi oleh anak muda ya, bacaan-bacaan di kala waktu senggang gitu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Oke, nih selanjutnya apa nih Coach Hari yang akan kita ini hari ini? Coach Fatwa, Coach Akbar ada tambahan atau Coach Hari? Sudah, paling terakhir kalau teman-teman ingin mengorder buku itu, ya bisa hubungin adminnya Hafasa. Jangan lupa, tinggal nanti saya mau pesan bukunya seperti apa. Mungkin bisa diketik di kolom chat kali ya, nomornya Mas Reza. Terus, tadi saya ingatkan lagi, jangan sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan free coaching. Ya. Nah, karena free coaching itu, insya Allah, mungkin jadi jalan juga bagi teman-teman lebih mengenal potensi diri teman-teman. Entah itu potensi saat nanti memasuki dunia kerja atau potensi teman-teman untuk jadi seorang pebisnis. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Luar biasa banget ya pertemuan hari ini. Daging banget. Saya saja yang baru, meskipun sudah nggak mungkin lagi untuk bisa melamar di BUMN. Tapi wajar nih, dulu saya nggak bisa, wajar saya gagal terus. Ternyata ini nih tips sama triknya. Kalau coba saya dulu dapat ini, barangkali saya sudah sama kayak Coach Hari nih. Masya Allah. Jadi teman-teman, adik-adik semua yang masih muda, jangan sia-siakan apa yang didapatkan hari ini, apalagi nanti Hafasa akan buat pertemuan selanjutnya ya. Itu daging lagi nih, ini jangan disia-siakan untuk adik-adik, untuk yang webinar-webinar seperti ini harus diikutin terus dalam rangka mengupgrade diri ya. Nanti yang inilah akan membuat kita mempermudah jalan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ada lagi yang mau ditambahkan Coach Hari di sesi acara malam ini kalau sebelum saya closing sebagai moderator? Thank you Coach. Kalau dari saya sih lebih cenderung untuk adik-adik join di channel Telegramnya Hafasa ya. Karena semua informasi akan kami share di situ. Terkait dengan free webinar ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Atau silahkan lihat di channel-channelnya Hafasa kayak di Instagram, Hafasa Academy, terus ada channel YouTube-nya juga, ada Facebook-nya juga ya, ada page-nya di Facebook, jadi silahkan lihat aja untuk kegiatan-kegiatannya di sana. Dan balik lagi ke yang 5 jari tadi, yang jari ini adalah jaringan. Harus banyak perluas komunitas, perluas pergaulan, salah satunya melalui Hafasa Academy. Thank you, Coach. Masya Allah. Tepuk tangan buat para Coach hebat hari ini, para kompor di Hafasa, Coach Hari, Coach Fatwa. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk bisa membersamai adik-adik luar biasa malam ini, memandu acara malam ini. Sebagai moderator malam ini, saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati adik-adik semuanya. Satu hal yang saya ingatkan, waktu itu tidak akan berulang 2 kali, 3 kali, hanya 1 kali, dan waktu itu yang mampu kita goreskan apa yang akan kita lakukan, dan itu yang akan kita nikmati. Adik-adik malam ini adalah bagian yang Allah izinkan, Allah bimbing, adik-adik untuk dipilih oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa ini, karena banyak ribuan pemuda di luar sana tidak bisa. Karena inilah adik-adik adalah orang-orang hebat yang Allah pilih. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan oleh Mbak Fitri, Coach Hari, Coach Fatwa malam ini, kita bisa lebih baik dari pemuda-pemuda orang-orang di luar sana yang tidak belajar. Saya sebagai moderator minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Thank you, Coach. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. Ya, silakan.